bersama saya Pinsanar Yusuf dalam program Loka Storypreneur. Nah, kali ini saya masih di Kabupaten Karawang dan saya sedang bersama Bapak Ana Juwana ya dari Kecamatan Cilamaya Kulon. Bapak boleh memperkenalkan diri Pak kira-kira. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, hari ini saya bersama dengan Pinsa. Ya. Alhamdulillah bisa ketemu di sini. Saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya Ana Juwana, yaitu Kasih Pemdes, yaitu dari Kecamatan Cilamaya Kulon. Terima kasih. Nah, Bapak, kira-kira nih ini kan sedang ada pelatihan tentang koperasian ya Pak ya, iya, di sini. Nah, apa aja nih Pak yang Bapak dapat ilmu dalam pelatihan perkoperasian ini? Iya. Alhamdulillah banyak ya. Oh, jawabannya banyak dulu. Banyak gitu ya. Yang pertama kita bisa bertemu dengan teman-teman silaturahim, ya dengan silaturahim. Terus yang kedua dari hasil pelatihan ini banyak kita yaitu sebagai hasanah penambahan ilmu pengetahuan tentang koperasian. Ya karena di koperasi itu kan ada yang kalau dulu waktu zaman Bung Hatta ya membuat itu bahwa koperasi itu adalah suatu guru perekonomian masyarakat ya. Nah kita ingin tahu ya insya Allah nanti kita bisa nanya-nanya ke pengurus koperasi atau kepada narasumber tentang perkoperasian. Sampai sejauh mana Soko Guru ini gitu ya, situ guru perekonomian gitu ya, perekonomian kita ini. Maka oleh karenanya selain daripada itu juga sebagai tugas kita di lapangan karena kita ditugaskan untuk menginformasikan kaitan dengan masalah perkoperasian ini. Nah, maka oleh karena kita harus kuasa dulu ilmunya. Jangan sampai nanti kita ditanya nggak bisa gitu. Ya bisa gitu ya. Pak, nah ini kira-kira Pak, kan ini Bapak ini kan dari kecamatan nih ya. Nah, seberapa penting sih Pak peran koperasi di kecamatan, diterapkan di kecamatan untuk warga di daerah kecamatan? Ya. Gitu ya. Kalau di pertanyaan itu banyak sekali sih gitu ya. Karena di kita itu ya salah satu contoh lah di Kecamatan Cilamaya Kulon itu banyak pengusaha industri lah, usaha industri. Ada yang pembuatan simpi, termasuk juga ada lukisan dari yang dibakar, prosesnya dibakar. Kemudian juga ada kerajinan dari kerang gitu ya. Banyak sekali. Nah, mereka rata-rata itu ketika kita kunjungan ke lapangan itu mereka belum tergabung dalam ikatan koperasi. Jadi sifatnya masih individu gitu ya, individu. Nah, betul ya memang dia ada semacam kewirausahaan, ada kerjasama. Namun belum terkoordinir sampai semaksimal gitu. Nah, sehingga dengan demikian mereka kadang nanya kesulitannya tentang masalah permodalan, kaitan masalah pemasaran gitu ya. Terus kaitan juga dengan partner sumber atau bahan dasar dan lain-lain. Nah barangkali kalau misalkan perkoperasian kecamatan tersebut ya setidaknya bisa membantu mereka. Benar. Setidaknya bisa membantu mereka selain daripada pengetahuan juga bagaimana proses pelaksanaan menjalankan hukum industri itu sendiri gitu ya. Nah kira-kira ini kalau diterapkan di tempat Bapak ini impact-nya akan seperti apa Pak? Kalau mungkin akan bisa meningkatkan? Saya kira arahnya ke sana. Karena mereka akan lebih terkoordinir dan juga akan lebih luas barangkali sistem pemasaran. Rata-rata kan orang bisa bikin sesuatu, tetapi bagaimana pemasaran? Nah barangkali kalau misalkan kita ada kerjasama dengan pihak-pihak yang lain gitu ya, atau misalkan dengan pihak usaha yang lain, bagian pemasarannya gitu, itu akan lebih bagus lah, akan lebih meningkat karena pendapatan mereka. Nah kira-kira Pak untuk di kecamatan sendiri, kira-kira langkah-langkah awalnya nih kalau Bapak nanti terapkan koperasi di kecamatan Bapak nih untuk mensosialisasikannya seperti apa Pak kepada para masyarakat agar mau bergabung di koperasi? Ya, tentunya kita kan karena kita ada di lembaga pemerintahan, ya tentunya kita akan bersama-sama rapat dulu yang melalui rapat mingguan dengan para kepala desa, dengan para perangkat desa. Kita informasikan yaitu tentang bagaimana pentingnya berkoperasi. Nah, insya Allah nanti kita mencoba meminta kepada para kepala desa, perangkatnya untuk mendata yang melakukan kegiatan-kegiatan industri. Nah, setelah itu kita punya data yang cukup banyak, bahkan dari Cilamaya Kulon ada 12 desa. Nah, insya Allah dari 12 desa tersebut nanti akan terkumpul berapa pengusaha-pengusaha industri itu ya.
Nah, kita coba untuk memberikan edukasi kepada mereka ya tentang pengetahuan tentang perkoperasian. Ya. Artinya memberikan bantuan lah kepada mereka tentang ilmu pengetahuan tentang berkooperasi dan keuntungan kooperasi itu sendiri. Daripada mereka sekarang berusaha artinya individual atau masing-masing, kesulitannya kaitan permodalan lah, kaitan pemasaran lah, bahan dasar lah gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya nanti pelatihan ini atau misalkan menginformasikan ini, mereka bisa tertolong, bisa terbantu. Ya, dengan adanya koperasi nanti juga akan terkoordinir pastinya ya. Juga para UMKM juga di kecamatan tersebut untuk mencari bahan baku dan segala macamnya nggak sulit lagi Pak. Iya. Mungkin nantinya akan ada satu wadah yaitu koperasi gitu ya. Iya. Oke, para pemirsa Lokastory, sebenarnya perbincangan saya semakin menarik dengan Pak Ana nih ya. Nah, tapi berhubung waktu kita sudah terbatas nih Pak ya. Nah, semoga bisa koperasi ini bisa diterapkan di lokasi Bapak, di kecamatan Bapak, dan juga semoga perkoperasian di tempat Bapak bisa semakin maju dan UKM-nya bisa semakin berkembang Pak. Siap. Oke, para pemirsa Lokastory, demikian perbincangan saya dengan Pak Ana. Semoga para pemirsa Lokastory bisa menginspirasi dan juga tetap subscribe, like, and comment channel Lokastorypreneur. Saya Pinsan Hari Yusuf dan Pak Ana Juwana mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.